Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat beraktivitas teman-teman. Sebelumnya yang terhormat, Ibu Dr. Mega Nur Prabawati, SPD MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Etnomatematika, Prodi Pendidikan Matematika, Universitas Siliwangi. Dan perkenalkan, nama saya Marianti, dari Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya akan mereview jurnal yang terdiri dari dua jurnal. Jurnal pertama yaitu Eksplorasi Etnomatematika pada Permainan Tradisional Kelereng. Identitas daripada jurnal ini adalah judulnya Eksplorasi Etnomatematika pada Permainan Tradisional Kelereng. Penulisnya Jenny Windia Pratiwi, Heni Puji Astuti. Lembaga penulis Universitas Sultan Agung Tirtayasa, Lembaga Penerbit Jurnal, Jurnal Pendidikan Matematika Rafflesia. Selanjutnya pendahuluan. Nah, adapun pendahuluan dari jurnal ini adalah kebudayaan dan pendidikan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling mendukung dan menguatkan. Kebudayaan menjadi dasar falsafah pendidikan, sementara peran pendidikan adalah membentuk orang untuk berbudaya menurut ULUM tahun 2018. Pembelajaran matematika berbasis budaya bertujuan untuk dapat mentransformasi nilai-nilai budaya. Untuk membangun karakter bangsa ini dapat dilakukan melalui etnomatematika, menurut Roma Doni tahun 2017. Matematika yang bernuansa budaya akan memberikan kontribusi yang besar terhadap matematika di sekolah, karena sekolah merupakan institusi sosial yang berbeda dengan yang lain, sehingga memungkinkan terjadinya sosialisasi antara beberapa budaya. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah etnografi, di mana peneliti hanya melakukan pengamatan melalui dokumentasi, wawancara, dan studi literatur yang berkaitan dengan permainan tradisional kelereng. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yang hanya mendeskripsikan bagaimana cara permainan dan manfaat yang diperoleh dalam permainan kelereng, serta hubungan permainan kelereng tersebut dengan matematika. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan analisis data, serta pemaparan data. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, Banten. Subjek penelitian adalah anak-anak usia sekolah dasar 6-12 tahun sebanyak 5 orang. Teknik pengumpulan kegiatan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, tahap pralapangan. Tahap pralapangan merupakan kegiatan pemilihan lokasi lapangan sesuai dengan kebutuhan, memilih responden, menyiapkan perlengkapan penelitian berupa kelereng dan pembuatan lingkaran pada tanah. Selanjutnya tahap kegiatan lapangan yang merupakan kegiatan penelitian dengan melakukan penelitian dan melakukan wawancara kepada responden. Setelah dilakukan penelitian, didapatkan data untuk dilakukan analisis data. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif yang dikembangkan diantaranya reduksi data, memberikan gambaran yang lebih tajam tentang pengamatan. Selanjutnya penyajian data, menyangkut data yang telah direduksi disusun sesuai dengan informasi yang kemungkinan akan memberi suatu kesimpulan. Setelah data disajikan sesuai berdasarkan hasil reduksi data, maka selanjutnya adalah proses penafsiran data-data melalui analisis data. Selanjutnya hasil dan pembahasan penelitian. Permainan kelereng ini merupakan salah satu permainan tradisional yang sangat populer di Indonesia, khususnya daerah pedesaan. Permainan kelereng dapat dijumpai di berbagai wilayah di Indonesia,
dan memiliki nama yang berbeda di setiap daerahnya. Contohnya, di Jawa biasanya menyebutnya neker, di Betawi biasa menyebutnya gundu, di Sunda biasa menyebutnya kaleci, dan di daerah Banten biasanya menyebutnya kelereng. Oleh karena itu, peneliti menggunakan kata kelereng pada penelitian ini, yang kata yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari kita juga. Permainan kelereng ini mulai populer di Eropa, Amerika, dan Asia pada abad ke-16 sampai 19. Namun, dari penelusuran sejarahnya, permainan ini dimulai dari peradaban Mesir kuno sejak tahun 3000 sebelum Masehi. Di Mesir, kelereng dibuat adonan semen dan kapur atau batu wali yang dibentuk bulat selebar ibu jari. Bentuk kelereng sendiri seperti bola kecil yang memiliki diameter kira-kira 1,25 cm dan memiliki berat sekitar 10 gram. Di dalam kelereng terkadang terdapat hiasan berupa warna ataupun polos. Nah, di sini ada gambaran mengenai permainan tradisional kelereng. Nah, yang dimana gambar pertama itu contoh kelerengnya. Yang kedua, itu lingkaran kelereng pasangan. Yang ketiga, kelereng pasangan. Yang keempat, itu contoh anak-anak yang sedang bermain kelereng yang berdiri di belakang garis daripada garis lingkaran yang dibuat. Nah, yang kelima itu gambar menghitung jarak menggunakan jengkal jari. Nah, yang keenam itu gambar menyentil kelereng. Selanjutnya, dari penelitian itu didapatlah hasil dan pembahasannya yang didapat unsur etnomatematika dalam permainan kelereng. Di mana kelereng bentuknya itu seperti bola sehingga bisa dijadikan sebagai media pembelajaran bangun ruang. Yang kedua, arena permainan. Nah, pada arena permainan menggunakan gambar lingkaran sebagai tempat pengumpul kelereng pasangan dan juga untuk menyatukan kelereng pasangan dengan membentuk segitiga dengan jari dan dapat digunakan sebagai contoh dari geometri. Yang ketiga, menghitung jarak kelereng ke lingkaran menggunakan jangkal tangan. Dapat digunakan sebagai materi menghitung jarak. Yang keempat, menyentil kelereng. Kegiatan ini dapat melatih anak untuk mengatur emosi agar fokus pada sasaran dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan serta melatih keterampilan motorik halus anak. Yang kelima, pendidik karakter. Permainan ini salah satu untuk menumbuhkan rasa kebersamaan, bersosial, dan bekerja sama dengan tim. Selanjutnya, jadi dari hasil dan pembahasan itu, hasil dari penelitian itu menunjukkan bahwa permainan tradisional kelereng memiliki etnomatematika yang berkaitan dengan konsep-konsep matematika, di antaranya konsep geometri seperti lingkaran, bola, segitiga, dan juga konsep jarak. Konsep-konsep matematika tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan dan memahami konsep geometri dan jarak melalui budaya lokal. Nah, untuk kesimpulan, pertama, permainan tradisional khususnya permainan kelereng memiliki manfaat dalam pembelajaran matematika atau biasa disebut dengan pembelajaran berbasis etnomatematika. Yang kedua, unsur etnomatematika yang terdapat dalam permainan kelereng diantaranya dari kelerengnya sendiri berbentuk seperti bola sehingga dapat dijadikan untuk media pembelajaran dari materi geometri dan tempat untuk mengumpulkan kelereng membentuk lingkaran dan dikumpulkan membentuk segitiga sehingga dapat melatih anak untuk menggambar geometri lingkaran dan segitiga. Selain itu, untuk menghitung jarak antara kelereng dengan lingkaran menggunakan jangkal tangan sehingga kegiatan tersebut dapat melatih anak untuk menghitung jarak. Yang terakhir, setelah dilakukan wawancara, masih banyak anak yang belum mengetahui unsur etnomatematika tersebut. Dan informasi dari salah satu anak mengatakan bahwa guru matematika di sekolahnya belum menjabarkan secara detail hubungan matematika dengan budaya yang ada di masyarakat. Nah, saran. Nah, jadi dari penelitian itu dapat saran yang dapat ditemukan adalah
Setelah dilakukan wawancara, masih banyak anak yang belum mengetahui unsur etnomatematika tersebut. Dan informasi dari salah satu anak mengatakan bahwa guru matematika di sekolahnya belum menjabarkan secara detail hubungan matematika dengan budaya yang ada di masyarakat. Nah, jadi karena penyebab ini, oleh karena itu, saran untuk guru-guru matematika harus lebih menjabarkan secara detail hubungan matematika dengan permainan tradisional untuk memotivasi dan memberitahu manfaat dari pembelajaran matematika. Saran bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian yang serupa hendaknya memodifikasi dengan melakukan penelitian di daerah lain agar dapat dibandingkan hasilnya dan dapat lebih dikenal lagi permainan tradisional kelereng. Baik, tadi mengenai review jurnal yang pertama, selanjutnya akan mereview jurnal kedua, yaitu Etnomatematika, Aplikasi Bangun Data dan Peluang pada Permainan Tradisional Kebudayaan Korea Selatan. Adapun identitas daripada jurnal tersebut adalah, judul daripada jurnal Etnomatematika, Aplikasi Bangun Data dan Peluang pada Permainan Tradisional Kebudayaan Korea Selatan. Penulisnya Winarli Hendi Purmana. Lembaga penulis, Sekolah Menengah Kejuruan Azizi, Medan, Indonesia. Lembaga penerbit jurnal, Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Terpadu atau JPPT. Nah, untuk pendahuluan, etnomatematika muncul bukan karena kegagalan matematika modern, tetapi didasarkan pada kesadaran baru tentang pengenalan potensi diri setiap kumpulan masyarakat, terutama di bidang matematika. Kurikulum matematika selama ini tidak mampu menghilangkan perasaan rendah diri dari masyarakat dunia ketiga, karena pendidikan matematika selama ini syarat dengan teori-teori yang ditemukan oleh orang dari benua Eropa. Sedangkan budaya yang merupakan kearifan lokal itu sendiri terabaikan. Di sisi lain, suatu pembelajaran matematika akan berkembang ke arah yang optimal apabila timbul interaksi-interaksi yang berkualitas. Budaya Korea adalah salah satu budaya yang cukup banyak memberikan pengaruh kepada para remaja Indonesia. Salah satu dampak budaya Korea yang nampak sekali di Indonesia adalah kemunculan boyband atau girl band Indonesia di tanah air. Budaya Korea juga memiliki dampak negatif dan positif bagi para remaja Indonesia. Salah satu dampak positif dari budaya Korea adalah para remaja Indonesia dapat mengetahui kebudayaan dari negara lain. Rasa antusias para remaja Indonesia yang sangat besar terhadap budaya Korea itulah yang mendorong peneliti mainan tradisional Korea, sehingga masyarakat tidak hanya tahu tentang drama Korea, girl band, dan boy band. Terdapat satu hal yang menarik tentang Korea, banyaknya masyarakat Indonesia, khususnya remaja, menggemari budaya ini. Jadi di sini peneliti ingin menunjukkan tidak hanya drama Korea dan K-pop yang bisa dilihat, melainkan permainan tradisional Korea juga tidak kalah bagus untuk digemari, terlebih bagi banyak permainan di Korea yang bisa dikaitkan dengan matematika yang disebut dengan etnomatematika. Banyak sekali permainan tradisional Korea Selatan yang menarik dan unik, seperti pertama ada Yut. Nah, dalam permainan tradisional Korea ini yang dinamakan Yut adalah permainan keluarga yang sering dimainkan saat festival. Yut telah populer di Korea selama ribuan tahun. Anak-anak di Korea memainkan permainan tradisional ini pada tahun baru Imlek dan bulan purnama pertama. Permainan ini melibatkan 4 orang pemain atau tim. Yut ini dimainkan dengan cara melempar tongkat di udara untuk giliran masing-masing tim. Yang kedua itu ada dakji. Nah, dakji ini adalah permainan tradisional dengan menggunakan kertas yang dilipat sedemikian rupa menjadi sebuah kartu atau lempengan. Permainan ini dapat dimainkan oleh 2 orang atau lebih dengan cara masing-masing orang memiliki dakjinya sendiri. Cara memenangkan dakji adalah dengan membanting dakji yang ketika memiliki ke arah dakji lawan, sehingga dakji lawan
terbalik dari sisi A menjadi sisi B atau sisi B menjadi sisi A. Selanjutnya, metode penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data-data tentang etnomatematika pada permainan tradisional kebudayaan Korea yang meliputi. Pertama, itu pengumpulan data observasi, melalui observasi. Nah, observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian apapun termasuk penelitian kualitatif dan digunakan untuk memperoleh informasi atau data sebagai sebagaimana tujuan penelitian. Tujuan dilakukan observasi untuk mendeskripsikan informasi tentang etnomatematika. Observasi dilakukan antara lain dengan mencari informasi tentang matematika yang ada pada permainan tradisional kebudayaan Korea. Yang kedua ada melalui wawancara. Nah, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif lebih menekankan pada jenis teknik wawancara. Karena utama yang dilakukan oleh para ahli metodologi kualitatif untuk memahami persepsi, perasaan, dan pengetahuan orang-orang adalah wawancara mendalam dan intensif. Yang kedua, melalui cara analisis dokumen. Metode analisis dokumen juga dilakukan untuk mengumpulkan data berupa informasi etnomatematika yang ada pada permainan tradisional Korea. Pengertian dokumen di sini adalah mengacu pada buku, artikel karya ilmiah arsip, dokumen sejenis lainnya. Yang keempat, melalui dokumentasi hasil penelitian dari observasi. Dari observasi akan lebih kredibel atau dapat dipercaya apabila didukung foto-foto, tulisan, atau karya-karya dari responden sebagai bukti daripada pengumpulan data tersebut. Nah, ada juga teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, analisis data observasi. Data observasi dari seluruh siswa yang melakukan pengamatan dari cara memainkan permainan tradisional kebudayaan Korea dan mainan tradisional kebudayaan Korea. Maksud kegiatan ini adalah untuk memperoleh data tentang etnomatematika, aplikasi bangun datar, dan peluang dalam permainan tradisional kebudayaan Korea Selatan. Teknik analisis data yang kedua, analisis data melalui wawancara. Data wawancara dua responden yang telah ditentukan sebelumnya, kemudian data tersebut dianalisis untuk mengetahui secara garis besar faktor-faktor yang mempengaruhi etnomatematika dalam matematika. Data wawancara tersebut dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Nah, untuk reduksi data dapat diartikan sebagai proses menyeleksi, menajamkan, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang diperoleh. Membuat data yang tidak perlu dari hasil wawancara dari data tersebut lalu disederhanakan lagi sehingga dapat ditentukan apa saja unsur etnomatematika yang ada dalam kebudayaan Korea Selatan. Nah, untuk penyajian data dilakukan dalam bentuk mengorganisasikan dan menyusun data menjadi informasi bermakna sehingga mudah untuk menarik kesimpulan. Nah, untuk penarikan kesimpulan dilakukan setelah semua data terkumpul. Kesimpulan ini mengenai permainan tradisional kebudayaan Korea Selatan. Nah, triangulasi yang digunakan dalam peneliti adalah triangulasi dengan sumber data dan metode. Nah, selanjutnya hasil dan pembahasan penelitian. Yang pertama ada YUT. Hal yang menarik dalam permainan YUT Nori ini banyak terdapat kaitannya dengan etnomatematika, yaitu pertama ada malpan yang berbentuk persegi. Di dalam malpan banyak sekali pola-pola segitiga. Yang kedua, di dalam malpan banyak terdapat pola-pola segitiga. Yang ketiga, bagian yang datar dari stik berbentuk persegi panjang. Yang keempat, cara memainkannya berkaitan dengan peluang, yakni dengan melempar 4 tongkat yang akan terjadi banyak kemungkinan. Nah, permainan kedua yaitu namanya dakji.
hal yang menarik dalam permainan, maaf di situ maksudnya Dakji, hal yang menarik dalam permainan Dakji banyak terdapat kaitannya dengan matematika, yaitu pertama pengukuran, yang kedua membuat persegi panjang, yang ketiga membuat bentuk segitiga, yang keempat dan akhirnya jadi seperti persegi yang mempunyai garis-garis segitiga di dalam persegi. Nah, di sini merupakan gambar daripada permainan tradisional kebudayaan Korea Selatan yang dinamakan Iyut dan Dakji. Yang mana itu yang nomor 1 merupakan gambar daripada permainan Iyut. Nah, yang kedua itu merupakan gambar yang merupakan permainan yang bernama Dakji. Selanjutnya, kesimpulan. Nah, kesimpulan daripada penelitian ini adalah malpan dari stick dari permainan Iyut terdapat etnomatematika di dalamnya, antara lain malpan yang berbentuk persegi. Di dalam malpan terdapat pola-pola segitiga dan lingkaran bentuk datar dari stick berbentuk persegi panjang. Yang kedua, cara memainkan Iyut terdapat etnomatematika di dalamnya, yakni peluang. Pelemparan dari 4 buah stick akan membuat banyak peluang yang terjadi. Yang ketiga, cara membuat Dakji terdapat etnomatematika di dalamnya, yakni pengukuran dan banyak terdapat bangun datar yang berbentuk dalam pembuatan Dakji seperti persegi panjang, segitiga, dan persegi. Yang keempat, cara memainkan Dakji juga terdapat etnomatematika, yakni peluang. Pelemparan kartu pemain ke kartu lawan akan terjadi 2 kemungkinan peluang yang terjadi, yakni terbalik atau tidak. Saran daripada penelitian ini adalah penulis sudah tepat di masalah untuk dijadikan bahan penelitian dan mengangkat dalam jurnal dari pembahasan permainan tradisional kebudayaan Korea Selatan yang bermanfaat dan berhubungan dengan matematika. Gaya penulisannya pun yang mudah dipahami serta penulisannya sangat bagus dan lengkap. Baik, sekian dari saya mengenai review jurnal 1 dan jurnal 2. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.